Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Edo Dwi Cahyo MPD. Bahan-bahan dan peralatan dalam membuat media pembelajaran Dokansi adalah: yang pertama, kardus; yang kedua, karton; yang ketiga, kertas origami; yang keempat, double tip; yang kelima, spidol; yang keenam, penggaris; yang ketujuh, gambar karakter; dan yang kedelapan, gunting. Cara membuat: yang pertama, potong kardus dan karton dengan ukuran 50 x 60 cm, lalu tempelkan jadi satu menggunakan double tip. Yang kedua, buatlah pola ludo. Yang ketiga, buatlah gambar kotak jalan dengan ukuran 4 x 4 cm. Yang keempat, kemudian buatlah gambar kotak pemenang dengan ukuran 12 x 12 cm. Yang kelima, potong dan tempel kertas origami warna-warni pada kotak berjalan dengan ukuran 4 x 4 cm, sedangkan kotak jalan yang menuju kotak pemenang menggunakan kertas putih. Yang keenam, tempelkan kertas origami warna kuning, merah, biru, dan hijau pada kotak pemenang, masing-masing berbentuk segitiga, lalu disatukan. Yang ketujuh, tempelkan kertas origami warna merah, kuning, hijau, dan biru pada rumah ludo agar terlihat rapi. Yang kedelapan, pilihlah beberapa kotak untuk digambar simbol tanda tanya 5-10 kotak secara acak. Yang sembilan, buatlah amplop untuk diisi materi pantun, puisi, dan novel, yaitu ciri-ciri, pengertian, unsur-unsur, dan jenis-jenis dengan ukuran sebesar kertas origami. Yang ke-10, lalu tempelkan amplop tersebut pada rumah ludo sesuai warna yang diinginkan yang telah diisi materi dari ketiga sastra tadi. Yang ke-11, buatlah dadu dari bahan kardus dengan ukuran 7 x 7 cm, 4 buah, lalu buat lagi 2 buah di samping kanan dan kiri, 1 cm untuk lebihan pada 3 buah kotak. Lalu satukan dengan menggunakan double tip dan tempelkan menggunakan kertas origami warna-warni di setiap sisi dadu agar lebih menarik. Jangan lupa beri gambar mata dadu. Yang ke-12, buatlah pertanyaan seputar 3 sastra tadi pada gulungan kertas. Contohnya pengertian, jenis-jenis, unsur-unsur, dan ciri-ciri sebanyak simbol tanda tanya yang ada di kotak jalan. Yang ke-13, buatlah pion untuk menjalankan permainan. Bentuknya sesuai selera, bisa berbentuk kerucut seperti yang saya buat ini. Inilah hasilnya.
Cara menggunakannya. Cara menggunakan media pembelajaran Dokansi ini seperti halnya permainan ludo pada umumnya. Tetapi di sini kita menggunakan 3 contoh sastra, yaitu pantun, puisi, dan novel. Di sini terdapat 4 amplop. Di dalam amplop ini berisi materi atau jawaban dari soal yang ada di gulungan kertas, seperti ciri-ciri, jenis-jenis, unsur-unsur, dan pengertian dari ketiga sastra tersebut. Sebelum permainan dimulai, siswa akan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok merah, kelompok hijau, kelompok biru, dan kelompok kuning. Dari masing-masing kelompok akan mengirim perwakilan untuk melakukan hopimpah. Jika dari keempat kelompok tadi, kelompok merah yang menang, mereka akan melempar dadu terlebih dahulu. Mereka harus mendapatkan angka 6 agar bisa menempati kotak berjalan. Jika mereka berhasil mendapatkan angka 6, mereka akan melangkah 6 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka berhenti di kotak berjalan yang bergambar tanda tanya. Mereka harus mengambil gulungan kertas yang ada di dalam gelas. Ya, kita ambil kertas di dalam gelas ini. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri dari puisi. Nah, nanti kelompok merah akan menjawab pertanyaan ini. Jika mereka benar, mereka akan maju 2 langkah dari kotak sebelumnya. Tapi jika mereka salah menjawab ataupun tidak bisa menjawab pertanyaan tadi, mereka akan mundur 2 langkah. Pertanyaan ini bisa dilempar ke kelompok yang lain. Jika kelompok lain berhasil menjawab, mereka akan maju 2 langkah. Tapi jika mereka salah ataupun tidak bisa juga, bisa dilempar kembali ke kelompok lain dan seterusnya. Bagi keempat kelompok tadi yang berhasil terlebih dahulu memasuki kotak pemenang akan dinyatakan menang dan berhasil. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran Dokansi. Kelebihannya, melalui media Dokansi ini anak akan cepat mengerti dan mengingat materi tentang sastra. Contohnya pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis dan unsur-unsur sastra, pantun, puisi dan novel, dan bisa juga digunakan untuk siswa sekolah menengah pertama. Kelemahannya adalah media ini lebih dominan bermain. Anak akan terfokus pada permainannya, bukan pada materinya, karena permainan ini sudah banyak dikenal oleh para siswa. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.